Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video simulasi seminar proposal mata kuliah Metodologi Penelitian Biologi. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Suyud Abadi, MSI, Ibu Dr. Anda Haja Aseptianova, MPD, dan Ibu Rindi Novfitri Antika, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Biologi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Think Talk Write atau TTW terhadap hasil belajar siswa pada materi gerak kelas 11 SMA Budi Luhur, Kecamatan Tungkajaya, Kabupaten Musi Banyuasin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah dengan NIM 34/2018-020 dari Program Studi S1 Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, langsung saja pada bab 1 atau pendahuluan ini, ada beberapa pokok bahasan. Pada bab 1 atau pendahuluan ini, yang pertama yaitu ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan penelitian, ada hipotesis penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan perbatasan masalah, dan yang terakhir yaitu definisi operasional. Kemudian langsung saja pada latar belakang, penelitian ini dilakukan didasari atas beberapa latar belakang, yaitu proses pembelajaran sangat mempengaruhi kualitas hasil belajar siswa. Kenapa? Karena maju mundurnya suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Oleh karena itu, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang tinggi, diperlukan pendidikan yang bermutu. Nah, pendidikan yang dimaksud di sini tentunya berkaitan dengan pendidikan formal. Tetapi faktanya, kenyataan yang diterima saat ini, kegiatan belajar mengajar di kelas masih banyak yang hanya melibatkan guru secara dominan atau teacher center. Guru menyampaikan materi pembelajaran dengan metode ceramah, sementara siswa hanya menjadi objek yang diam mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh guru. Proses pembelajaran dengan metode ceramah ini seiring berjalannya waktu kemudian dianggap kurang efektif sebagai metode pembelajaran untuk menjalankan fungsi dan mencapai tujuan pendidikan. Jika proses pembelajaran hanya dipusatkan pada guru, maka yang terjadi hanya transfer of knowledge. Nah, salah satu cara yang dapat mendorong siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran yaitu melalui model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok dan sangat menekankan kerjasama dalam kelompok. Terdapat berbagai macam tipe dalam model pembelajaran kooperatif. Salah satunya adalah model pembelajaran Think, Talk, Write. Model pembelajaran kooperatif tipe Think, Talk, Write ini adalah model pembelajaran yang membangun pemikiran, merefleksi, dan mengorganisasi ide yang kemudian akan menguji ide tersebut sebelum siswa diharapkan dapat menuliskan ide-ide tersebut. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, model pembelajaran TTW memfokuskan terhadap pengetahuan awal siswa pada materi yang akan dipelajari. Pada model pembelajaran ini, guru dituntut untuk mengekspor pengetahuan siswa terlebih dahulu pada awal pembelajaran, sehingga siswa harus memiliki pengetahuan lebih awal sebelum materi akan dipelajari. Dengan demikian, siswa bisa langsung paham dan mampu menyimak dengan baik ketika guru memberikan materi. Kemudian, rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi dan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka masalah dalam penelitian ini adalah: adakah pengaruh penerapan model pembelajaran Think, Talk, Write atau TTW terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem gerak? Kemudian tujuan penelitiannya, berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh penerapan model pembelajaran TTW terhadap materi sistem gerak. Kemudian hipotesis penelitiannya, berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut.
yaitu ada H0, yaitu tidak terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran Think Talk Word atau TTW terhadap hasil belajar pada materi sistem gerak kelas 11 SMA Budi Luhur. Kemudian ada HA, yaitu terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran Think Talk Write atau TTW terhadap hasil belajar pada materi sistem gerak kelas 11 SMA Budi Luhur Kecamatan Tunggal Jaya. Kemudian kegunaan penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, guru, dan sekolah. Nah, bagi peneliti sendiri, ini sebagai bahan masukan umumnya bagi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama duduk di bangku kuliah. Kemudian bagi guru, dapat memberikan informasi untuk menyelenggarakan pembelajaran aktif dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan. Yang terakhir bagi sekolah, yaitu dapat memberikan sumbangan terhadap administrasi pendidikan. Kemudian ada ruang lingkup dan pembatasan masalah. Ruang lingkupnya ini yaitu penelitian dilakukan di SMA Budi Luhur Kecamatan Tunggal Jaya, kelas 11 yang memiliki 2 kelas 11 IPA yang digunakan sebagai kelas kontrol dan kelas eksperimen. Batasan masalahnya mencakup pada model pembelajaran yang digunakan, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write atau TTW. Kemudian hasil belajar kognitifnya dibatasi pada aspek kognitif saja. Kemudian yang ketiga yaitu materi yang digunakan pada penelitian ini dibatasi pada materi sistem gerak kelas 11. Kemudian definisi operasionalnya. Nah, pada definisi operasionalnya ini ada yang pertama adalah model pembelajaran Think Talk Write atau TTW, yaitu model pembelajaran yang mengacu kepada proses berpikir yang dapat ditulis dalam bentuk pertanyaan, menyampaikan apa yang ingin ditanyakan dan menuliskan hasil dari pertanyaan yang dibuat. Kemudian, yang kedua, yaitu hasil belajar. Hasil belajar adalah keberhasilan dalam pencapaian berupa aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sehingga terjadi perubahan tingkah laku, prestasi, dan sikap pada seseorang. Kemudian yang ketiga yaitu ada materi sistem gerak. Materi sistem gerak ini merupakan salah satu materi pada mata pelajaran biologi yang mengkaji tentang organ gerak pada manusia. Kemudian yang kedua ada kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Yang pertama ada model pembelajaran Think Talk Write. Ada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama yaitu waktu dan tempat penelitian, populasi sampel, rancangan penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Langsung saja yang pertama yaitu waktu dan tempat penelitian. Waktunya yaitu dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021 yaitu tanggal 29 Mei sampai 5 Juni 2021. Tempatnya yaitu di SMA Budi Luhur Kecamatan Tunggal Jaya. Kemudian populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh anggota yang menjadi sasaran penelitian atau merupakan keseluruhan dari objek penelitian. Populasi itu jadi seluruh siswa kelas 11 SMA Budi Luhur. Sampelnya yaitu kelas 11 IPA 2 dan kelas 11 IPA 3 dengan teknik random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak pada kelas 11 IPA 2 dan kelas 11 IPA 3. Kemudian rancangan penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah pretest, post-test, control group design atau rancangan kelompok dengan pretest dan post-test. Desain ini menggunakan 2 kelompok yaitu kelompok eksperimen yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TTW ini. Berikut desainnya dalam tabel yang saya sajikan. Keterangan yang pertama ada X1 yaitu model pembelajaran Think Talk Write. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Nah, dalam penelitian ini digunakan instrumen tes hasil belajar dan lembar observasi.
proses belajar siswa serta proses mengajar guru. Yang pertama ada tes tertulis, yaitu ada di sini tes tertulis ini digunakan untuk penilaian kognitif siswa dengan melakukan pretest dan posttest hasil belajar individu pada materi sistem gerak. Kemudian ada soal objektif pilihan ganda sebanyak 30 soal atau multiple choices. Tes ini digunakan untuk mengukur pemahaman materi yang diperoleh siswa setelah mode pembelajaran. Kemudian lembar observasi, yaitu berupa daftar cek atau checklist, yaitu pencatatan data yang dilakukan dengan menggunakan sebuah daftar yang memuat nama observer disertai jenis gejala yang diamati. Lembar observasi ini merupakan metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Lembar observasi ini digunakan untuk meninjau aktivitas guru pada proses pembelajaran, sedangkan pada aktivitas siswa digunakan untuk meninjau aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data-data yang mendukung pencapaian tujuan penelitian. Di sini menggunakan tes tertulis, yaitu pada pretest dan posttest, dan multiple choices sebanyak 30 butir. Dengan perhitungan nilainya yaitu sama dengan skor atau jumlah jawaban benar dikali 100 kemudian dibagi dengan skor total, maka akan diperoleh nilai dari tes tertulis, yaitu posttest dan pretest. Kemudian pada lembar observasi ini menggunakan yaitu menggunakan observasi aktivitas siswa. Dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui secara langsung kegiatan siswa saat pembelajaran. Menggunakan rating scale, memberikan tanda checklist pada kolom yang sesuai dengan aktivitas yang diobservasi dan keterangan yang memuat jumlah siswa yang melaksanakan aktivitas tersebut. Berikut indikator pada lembar observasi. Indikator yang pertama yaitu menunjukkan kesukaan terhadap mata pelajaran biologi. Nama pernyataannya pada di samping. Kemudian teknik analisis data. Nah, data penelitian yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis agar dapat dipahami, bukan hanya oleh peneliti tetapi juga oleh orang lain yang ingin mengetahui hasil penelitian. Nah, yang pertama menggunakan uji N-Gain atau uji normalitas Gain yang bertujuan untuk menganalisis tingkat keberhasilan atau persentase keberhasilan siswa setelah proses belajar. Kategorinya adalah sebagai berikut yang telah tercantum pada tabel, yaitu apabila N-Gain lebih kecil dari 0,7 maka kategorinya tinggi, 0,3 kurang dari N-Gain atau lebih dari 0,7 maka kategorinya sedang, sedangkan N-Gain kurang dari 0,3 maka kategorinya rendah. Kemudian ada uji prasyarat analisis. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu data dilakukan pengujian prasyarat berupa uji normalitas dan uji homogenitas. Yang pertama ada uji normalitas. Nah, data setiap variabel yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Oleh karena itu, sebelum pengujian normalitas dilakukan, maka terlebih dahulu akan dilakukan pengujian uji normalitas data dengan teknik chi-square dengan bantuan software SPSS 25. Uji Kolmogorov Smirnov ini, jika signifikasi kurang dari 0,05 maka kesimpulannya data tidak berdistribusi normal. Tetapi apabila jika signifikasinya lebih dari 0,05 maka data dapat dikatakan berdistribusi normal. Kemudian ada uji homogenitas. Prasyarat uji analisis yang kedua ini adalah uji homogenitas. Pengujian homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel penelitian berawal dari kondisi homogen atau heterogen. Untuk menguji kesamaan dua varian digunakan uji Fisher dengan menggunakan rumus. Nah, kriteria hipotesis uji homogenitas ini untuk menganalisis data dalam penelitian yaitu jika F hitung
kurang dari F tabel, maka H0 diterima, yang berarti varians antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol homogen. Sebaliknya, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak, yang berarti varians antara kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak homogen.